Untuk Liga Indonesia, saya pikir materi pemain kualitas Persib punya untuk sebentar paling bagus. Ya. Dan peluang untuk juara lagi saya pikir besar. Kalau kita lihat untuk AFC Champions League 16 besar, itu challenge baru itu. Karena di level yang sekarang mungkin untuk sebentar, mungkin satu lagi putaran, tapi kalau top 8 itu sudah ketemu sama tim-tim besar sekali di Asia di sini, dari Arab, dari sana, karena kita lihat sekarang di Liga Arab banyak bintang-bintang besar itu. Halo followers Bicara Bola, kembali lagi bersama saya Alfonsus Kelvan di channel podcast YouTube kesayangan kita, Podcast Bicara Bola. Hari ini seperti biasa saya selalu kedatangan tamu spesial. Hari ini sangat spesial sekali karena ini pelatih juga seperti kakak, bapak juga buat saya, karena dulu saya main di PBR masih muda sekali. Ketemu dengan beliau ini luar biasa. Langsung aja nanti kita ngobrol-ngobrol, tapi sebelum itu jangan lupa subscribe terus channel podcast YouTube Bicara Bola, follow Instagramnya, TikToknya, supaya sahabat Bicara Bola bisa update terus tentang sepak bola Indonesia. Oke, kita langsung aja. Kita siapa? Halo Coach Dejan. Halo, apa kabar? Apa kabar Coach? Aduh. Saya senang sekali kita ketemu lagi. Udah lama. Berapa kali nih saya hubungin nih followers Bicara Bola. Coach Dejan cuman selalu sibuk karena fokus dengan tim. Oke, Coach Dejan, thank you banget udah datang. Gimana Coach kabarnya? Baik semua Coach ya? Makasih banyak untuk panggil saya datang sini karena saya juga senang banget Coach. Saya senang sekali lihat pemain saya seperti yang kamu sekarang, dan hati saya sekarang senang sekali. Sekali. Ibu Vena gimana Coach? Sehat? Puji Tuhan semua dia baik-baik di Hong Kong. Stefan ada sama di Hong Kong, sebentar lagi dia balik ke Beograd karena dia sudah udah 6 bulan dia sudah main di Liga Serbia, Liga 2. Wow. Dan kemarin ada libur 1 bulan, dia holiday di Hong Kong. Minggu depan tanggal 20 kalau saya nggak salah dia mulai lagi latihan di Serbia. Dan semoga dia bisa belajar banyak dan semoga dia main bagus sekali, karena ini satu tes besar untuk dia. Karena Liga Serbia tidak terlalu mudah, kualitas cukup bagus, tapi puji Tuhan dia bisa main di sana itu. Followers Bicara Bola, anaknya Coach Dejan dulu nih sama saya tuh masih kecil. Sekarang udah jadi pemain top. Nih PSSI mesti lihat nih Dejan nih. Anaknya Coach Dejan nih, si Stefan namanya, dia Stefan Antoni. Dia belajar banyak dan puji Tuhan orang baik. Ya. Berarti dulu Coach sempat jadi pemain juga Indonesia ya? Iya, kalau saya datang ke Indonesia tahun 95-96 pertama kali. Itu main di mana tuh? Di Persebaya. Wih, berarti bonek sama Wani. Nah, itu satu pertama kali saya pemain asing yang pertama datang ke Persebaya. Dan experience saya bagus sekali karena saya bisa lihat culture yang baru. Saya ketemu sama istri saya. Bu Vena di Surabaya ya? Yes. Dan saya pikir hidup saya di Indonesia mulai di momen yang itu. Dan saya lihat negara yang ini ya hampir sama seperti Serbia. Orang-orang semua baik, orang-orang semua senang kalau ketemu sama orang-orang lain. Dan dari itu saya bikin keputusan saya pasti stay di sini itu. Saya mungkin sekarang hampir lebih dari 24 tahun di sini, dan banyak orang bilang, Dejan kamu seperti orang asing. Saya bilang saya bukan orang asing, saya orang Indonesia. Orang Surabaya, tapi mungkin cuma muka orang asing. Karena benar-benar dari semua tahun yang saya kerja di sepak bola Indonesia, saya bisa belajar banyak. Bukan cuma sebagai pelatih, tapi sama seperti orang tua. Karena di hidup kita selalu harus belajar. Karena kita harus persiapkan semua untuk nanti ke depannya kapan kita jadi dan kapan kita punya keluarga itu. Siap. Tapi pernah gak sih Kut ditawarin jadi pelatih Persebaya Kut? Tidak.
Belum Saya ya? tidak tahu kenapa, karena saya 2 kali balik ke Persebaya ya. Mungkin banyak orang tidak tahu, tapi 2003 kita punya SARS di Hong Kong Ya. ya. Dan saya balik Persebaya ada di Liga 1. Di Liga 1 ya. posisi 8. Oke. Saya datang nonton pertandingan di Gelora 10 November. Yeah. Di Gelora 10 November. Dan banyak orang lihat saya di sana. Saya lihat jujur Persebaya kacau. Kacau parah itu. Kita ketemu bicara, Pak Babab, Dejan kamu bisa bantu Persebaya untuk kembali ke Super League itu untuk putaran kedua atau sekarang? Saya bilang selalu saya siap untuk Persebaya. Karena Surabaya seperti Rumah lah itu. rumah saya itu yang dari hari pertama. Puji Tuhan kita bikin tim bagus. Ada berapa pemain yang bagus sekali. Ada Pace, ada Mursid, ada Matt Halil, ada Leo Guterres, Jackson Thiago jadi pelatih di momen yang itu. Dan kita langsung juara Liga 1. Saya putaran kedua masuk 14 gol. Dulu tuh coach ya? 14 gol. Kita juara 2004, 2005 kita juara Super League sama, tapi kita berubah tim. Danilo Fernando datang, Kurniawan, waduh tim bagus itu sekali. tim top-top Dan semua tuh. lagi juara. Dan saya habis itu karena saya sudah mulai tua, anak-anak muda lebih cepat dari saya bikin keputusan untuk sekolah pelatih itu. Mantap. Ali oke, anak hidup ya seperti itu. Oke, Coach. Masih ingat nggak nih Coach Dejan momen-momen kita waktu di Pelita Bandung Raya tuh? Apa sih yang Coach paling ingat waktu saat di Pelita Bandung Raya, Coach? Lihat dari udah berapa kali banyak orang tanya saya, Dejan, tim favorit yang kamu ada di sepak bola Indonesia, dan saya selalu bicara PBR itu. PBR, Coach. Lihat, PBR satu tim yang buka pintu untuk saya dan anak-anak semua yang saya punya di tim yang itu. Dia semua bantu saya untuk bikin saya lebih bagus. Semoga saya bikin semua dia sama lebih bagus, karena dari situasi-situasi kita ada di dalam kompetisi yang tadi kita main dan kita selesai posisi 3. Iya betul. Banyak orang mungkin cuma tahu mungkin situasi tidak bagus atau parah atau ini. Tapi kalau dia bisa ikut kita, kamu tahu sendiri kita berapa kali latihan di Lembang dan kita tidak ada apapun di sana. Kita urus semua sendiri-sendiri dan ada Bos Marco sama kita, ada orang yang lain. Dia semua bantu kita dan sukses datang karena semua kamu kerja keras sekali itu. Dan saya selalu bilang mungkin di hidup kita tidak semua jalan seperti kita mau, tapi pasti Tuhan bantu orang baik dan orang jujur. Betul. Dan kalau saya lihat sekarang, semua pemain yang dulu kita kerja sama-sama udah masuk ke jalan yang benar seperti saya mau dulu. Dan saya sebagai pelatih atau sebagai orang tua, saya bisa senang sekali itu. Saya senang sekali itu. Betul. Terus Coach, bagaimana nih Coach? Dulu kan kita begitu kompak sekali ya di dalam lapangan maupun di luar lapangan. Kadang kalau away itu kita bikin nasi liwet sama-sama. Kita makan di lantai 2-3, kita masak sendiri-sendiri sebelum pertandingan. Dulu ada Mas Bambang, ada Gaston segala macam kan. Apa sih nih Coach resep yang Coach tanamkan untuk bisa menciptakan suasana keluargaan dalam tim ini? Pak lihat, saya pikir the trust, percaya. Semua pemain bisa percaya sama pelatih bukan 100%, mungkin lebih dari 100, dan saya bisa percaya sama anak-anak 100 dan lebih persen itu. Betul. Yang seperti tadi bilang, momen-momen yang kita ada sama-sama berat atau baik, kita stay together. Ada berapa pertandingan yang mungkin kita kalah atau ini, tapi masih kita stay together. Karena dari dulu kita build up tim yang itu seperti keluarga itu. Semua anak-anak, contoh Dias, Kurniawan, David Lali, Rahmat, nama-nama pemain yang itu dulu biasa itu. Dan dia semua kerja keras karena
kedepannya nama-nama dia bisa lebih bagus di sepak bola Indonesia. Iya. Kalau kita lihat semua dia sekarang ada yang masih main dan nama dia di sepak bola Indonesia positif itu. Itu yang penting, relationship dari coach sama pemain Iya. ya penting sekali. Kadang-kadang bisa jalan, kadang-kadang kamu bisa lihat saya bisa marah, Iya, tapi iya. saya bisa sama Habis habis selesai. yang itu karena ya biasanya mungkin saya beda dari pelatih yang lain. Saya biasanya orang, oke, saya pelatih, tapi saya lihat semua pemain saya seperti anak itu. Karena saya harus belajar semua dia seperti anak saya Stefan itu. Iya. Itu target saya. Ada pelatih mungkin target dia untuk cuma ambil trofi. Untuk saya paling besar trofi kalau saya bisa bikin pemain dari kosong dan dia bisa jadi bintang dan dia bisa dapat hidup bagus sekali. Yeah. Itu target saya. Dan puji Tuhan untuk semua musim yang di mana-mana saya kerja di Indonesia ada contoh yang benar, ada contoh yang bagus. Kadang-kadang pasti kita fail, tapi paling penting kita harus pikir positif dan untuk kedepannya kita harus tetap lebih bagus itu. Luar biasa. Ada juga Sadam tuh sekarang udah main Liga 1, sekarang jadi bintang di PSMS. Sadam. Ada David Lali kemarin sama, ada Rahmat di Medan, Kim ada di PSS. Banyak anak-anak nama dia cukup bagus di sepak bola. Tapi bukan sebagai pemain. Saya ikut semua dia di Instagram, di mana-mana. Saya lihat semua dia sekarang udah dewasa dan sekarang benar-benar orang baik. Oke, pemain sepak bola babak itu lain. Tapi saya lihat semua punya, ada keluarga, ada anak, ada rumah. Itu yang paling penting. Jangan lupa, kamu tahu Wawan dulu. Dia pakai sepeda datang di latihan itu. Dia karena nggak ada uang. Puji Tuhan sekarang dia sudah dewasa. Dan itu paling penting untuk pelatih kalau kita mau bantu anak-anak atau pemain yang punya itu. Siap. Kemudian ikut waktu kita di PBR kan kita sempat di peringkat ketiga dan lolos ke semifinal waktu itu di ESL 2014. Coach Dejan ini bisa nyangka nggak sih kalau kita tuh bisa sampai di top level seperti itu? Bisa kita. Bisa ya? Banyak orang tidak tahu cerita yang itu. Tapi jangan lupa lawan Persipura kita main ya. Luar biasa sekali itu. Tapi Boban tidak bisa main. Kadang ada orang yang salah untuk registrasi pemain sebelum pertandingan Boban tidak ada izin untuk main. Kita tidak tahu kenapa. Ya siapa tahu kalau kita lihat pertandingan yang itu, saya masih ingat Musafri ada kesempatan bagus sekali, resultnya 0-0 dia punya ini. Tapi Persipura menang. Di momen yang itu Persipura yang lebih bagus dari kita, dia bisa menang, materi pemain sama bintang besar bagus sekali. Tapi biasanya PBR tunggu kesempatan. Kita punya, kalau mungkin kita masuk gol awal, siapa tahu itu pasti gol lagi. Dan saya selalu bilang mus hati-hati. Tapi oke, nggak apa-apa, hidup jalan. Dan saya senang sekali semua kita bisa dapat ke target yang itu. Berarti prestasi kita dulu yang di PBR ini itu yang membuat Coach Dejan tiba-tiba langsung ditelepon sama Persib Bandung nih. Ada banyak. Ada banyak. Lihat, bukan sekarang saya sombong nggak tahu ini, saya bilang ala. No, saya habis PBR saya bilang ke Bos Marco, saya mau tetap sama tim yang ini karena tim yang ini punya potensi besar sekali itu. Bukan untuk tahun yang ini, tapi untuk tahun kedua, tahun ketiga kita sudah bikin target untuk kita mau top 1 atau top 2. Wow. Ya, terus dari masalah yang kita punya, keputusan terakhir ada tim yang ini harus dibubar itu. Habis itu ada berapa tim, karena hati saya jujur, hati saya sakit parah itu, dan saya di awal saya bikin keputusan saya nggak mau kerja di Indonesia lagi itu, karena
Capek juga. Saya bukan capek, kecewa karena kita sudah bangun, dan langsung Iya. dibuang. Terus istri saya Evena bilang, Dejan gak apa-apa, hidup harus tetap terus. Dan ada kesempatan 2-3 tim karena kita sudah ada di Bandung. Iya. Dan saya bicara langsung sama Pak Haji dan Haji Umu, dan saya langsung bicara sama Mr. Glenn dan Teddy. Dan saya bisa senang masuk ke satu tim besar sekali seperti Persib Bandung. Tim yang punya nama besar sekali, dan mungkin kesempatan di hidup kita bisa cuma dapat sekali seperti itu. Oke, Coach. Kemudian Coach, bagaimana nih rasanya ketika pertama kali Coach Dejan itu dikenalkan ke publik di Persib di Bobotoh? Apa momen yang paling Coach ingat waktu itu? Coba lihat, mungkin waktu saya masuk ke Persib mungkin salah. Karena Persib sebelum saya masuk, Persib jadi juara. Iya. Dan saya datang dari satu tim konkurensi besar sama Persib. Jangan lupa berapa pertandingan kita main. Menang juga. Kalau saya nggak salah 2 kali menang, 1 kali kalah, 1 kali draw. Yeah. Dan selalu pertandingan ini panas sekali. Ya. Big match. Ya pasti ada orang yang setuju, pasti orang yang tidak setuju. Tapi kalau saya dapat kesempatan untuk kerja di Persib, saya selalu mau kasih maksimum di momen yang itu. Ada momen yang saya harus pilih keluarga atau Persib. Oke. Dan saya pilih keluarga karena istri saya mulai sakit parah itu. Oh iya. Dan berapa kali saya harus dari Jakarta ke Hong Kong, Jakarta, Hong Kong, selalu seperti itu. Dan ada momen yang kapan saya bikin keputusan lebih bagus saya stay sama keluarga. Orangnya bisa bilang result ini, Dejan masuk ke final Piala Bayangkara dan posisi 4 di Liga Indonesia. Tapi untuk hormat semua, ya di momen yang itu paling penting keluarga saya. Karena Vena stay sendiri sama Stefan di Hong Kong. Dan saya bicara sama Bos Glenn yang orang terbaik di dunia, saya pikir. Orang yang bisa paham dan orang yang bisa bantu semua kita sama Teddy. Dan dia bilang, Dejan kamu ambil waktu untuk sama keluarga. Nanti kalau semua oke, kamu kembali. Tapi keputusan dari dokter di sana harus lama istirahat. Dan saya bilang nggak fair kalau saya ada di Hong Kong, gaji lancar, tapi saya nggak bisa gabung sama tim. Saya bukan orang nggak tahu pelatih yang mau ambil uang dari orangnya tapi tanpa kerja itu. Saya bukan orang seperti itu. Hormat besar untuk semua. Dan terakhir kita bikin keputusan, sukses untuk Persib, semoga baik-baik, dan Dejan bisa kembali ke Hong Kong, istri saya sembuh total, dan saya sekarang bisa lihat Persib sudah tim besar sekali. Persib sudah sekarang di level yang paling tinggi di sepak bola Indonesia, tapi proses yang kemarin kita bicara banyak, mungkin banyak orang tidak tahu proses yang kemarin kita bikin berat di awal, tapi kalau saya lihat proses yang itu naik terus, Persib sekarang bukan cuma tim untuk respect di sepak bola Indonesia, tapi tim banyak respect dari Asia sepak bola. Sekarang itu contoh untuk semua tim di Indonesia. Bagaimana kita harus bikin tim dari bagus ke lebih bagus itu. Oke, Coach. Dulu kan waktu dari PBR Coach untuk ke Persib, Coach Dejan banyak nih membawa beberapa pemain nih. Tapi saya nggak diajak kan. Oke, Coach. Apa nih dulu pertimbangannya Coach Dejan membawa beberapa pemain dari PBR ke Persib? Kalau kita kemarin saya gabung sama Persib. Persib sudah dari awal ada target untuk berapa pemain yang kita itu. Oh iya. Karena saya mau masuk Alphonse, tapi Alphonse level yang terlalu tinggi dan
uangnya nggak cukup buat dia itu. Bercanda. Terus kita dari awal ada berapa pemain sudah masuk ke target yang ini, dan semua dia nanti gabung sama Persib. Dan kalau kita lihat Kim bikin nama-nama dan prestasi cukup bagus di sana. Bagus Kim, bagus. Dan buat semua dia itu sama kesempatan besar, seperti saya sebagai jadi pelatih Persib, dia bisa jadi pemain Persib, karena di Persib tidak mudah main, karena setiap kali harus menang, harus juara. Tapi proses yang di awal kita ada berat, anak-anak adaptasi bagus sekali, dan dari berapa tahun ke depannya semua dia bisa lebih dewasa dan lebih bagus itu. Betul. Ada yang bilang nih coach, kalau masuk Persib itu sudah seperti selebritis nah, ya kan? Pak lihat Alfon, itu tergantung dari orang. Oke. Saya selalu bilang semua orang harus stay on the ground. Oke. Jangan sombong atau jangan terlalu. Biasanya Dejan seperti orang biasa. Orang ketemu saya di mallnya, foto-foto, thank you very much. Saya tidak reject orangnya ya. The balance in our life is very important. The balance is very important. Saya tidak lupa dari mana saya mulai dan di mana sekarang saya. Saya ada hormat besar dari yang awal sampai sekarang. Dan kita harus ada respect untuk semua yang itu. Itu yang paling penting. Oke coach. Kemudian kan kalau di Persib kan di sisi lainnya tuntutan dari supporter nih Boboto kan cukup besar coach ya. Iya. Apalagi mereka selalu minta Persib harus menang, jangan nggak boleh kalah. Itu bagaimana tuh coach Dejan untuk menghadapi tekanan supporter seperti itu? Bukan cuma di Persib, seluruh Indonesia seperti itu. Kamu main di Kudus, dia semua mau juara. Kamu main di Sriwijaya, semua dia mau juara. Anak-anak atau supporter Indonesia harus paham, kalau kita semua bisa juara, ini negara nomor 1 di dunia. Iya juga. Dulu saya bilang lebih bagus dari kalau kompetisi sudah mulai kasih 1 trofi untuk semua tim di sini, semua bisa senang-senang sekali itu. Tapi nggak bisa yang itu. Betul. Yang kalau kita lihat Persib punya fans banyak sekali, hampir 9 juta kalau saya nggak salah, lebih dari semua dia. Dan yang saya hormat untuk Persib karena loyalitas Boboto ke Persib gila itu. Luar biasa. Gila itu, kadang-kadang terlalu gila. Lagi, saya pikir dari berapa musim yang terakhir, semua dia sudah mulai lebih profesional, lebih education sudah mulai lebih bagus dari dulu. Sekarang Persib kadang-kadang kalau kalah masih tetap pikir positif. Itu contoh yang bagus sekali. Karena saya selalu lihat di Indonesia kalau timnya kalah atau alasan yang lain, langsung ada protes, langsung ada yang ini. Di Eropa kita sudah berubah yang itu. Mungkin orangnya sekarang bisa bilang, Coach Dejan mungkin tidak benar. Tapi saya cuma lihat contoh-contoh yang dari negara lain. Saya cuma mau share sama orangnya di sini. Media di Indonesia sekarang parah sekali itu. Kamu untuk jelekin orang atau bikin parah orang, itu top. Instagram, Facebook, nggak tahu TikTok ini. Selalu saya bilang di sepak bola kita tidak tahu hari ini menang, kalah atau draw. Tapi proses yang kita sudah bikin ya contoh benar sekali untuk semua tim seperti Persib ada. Puji Tuhan, Persija sama udah mulai bagus sekali. Borneo sudah mulai bagus sekali. Dewa sudah mulai lebih bagus. Saya minta Persebaya masih goyang tapi bisa lihat udah mulai sama lebih bagus. Di sepak bola ada waktu untuk bikin tim atau klub lebih bagus atau lebih profesional sama di Eropa itu. Oke. Kemudian coach, apa nih momen yang paling membekas
di hatinya Coach Dejan ketika menangani Persib Bandung waktu itu? Pak lihat, saya pikir untuk semua pelatih challenge kalau menang lawan Persib Bandung. Ya. Dulu kita tim kecil, PBR tim kecil. Satu kota di Bandung sama seperti Persib Bandung. Tapi kamu masih ingat kalau kita masuk gol semua push up situ ya, di garis itu ya. Kita bikin deal itu. Kalau kita masuk gol semua harus push up di garis di sana. Itu semangat untuk anak-anak. Kalau saya sebagai pelatih, yes, challenge besar untuk saya kalau kita bisa menang lawan Persib. Tapi di momen yang itu, Menjadi 3 poin lawan Persib atau 3 poin jangan lupa lawan Sriwijaya kita menang 1-2 di Palembang. 3 poin di Palembang yang lebih penting dari yang, karena 3 poin yang itu kita lolos ke 4 besar yang kita menang. Mungkin saya tidak ada terlalu banyak waktu untuk senang kalau kita menang karena semua kita fokus, puji Tuhan kalau kita bisa masuk ke 4 besar. Karena banyak orang tidak percaya sama tim kita. Ya? Banyak orang. Dan satu story, saya tidak tahu kamu, saya tahu semua momen-momen yang kita punya di PBR. Kalau kita berangkat ke Palembang, kita nggak ada tiket pesawat. Kita terlambat. Terlambat kita ya. Kita terlambat. Tapi masih Marco kerja keras dan orang lain untuk bantu kita dan kita bisa berangkat ke Palembang di sana. Itu momen untuk saya kapan saya lihat semua kita dewasa, pemain, pelatih, manajemen di sana yang berapa orang gak ada, semua kita dewasa dan semua kita siap untuk bantu tim yang ini. Itu lebih penting dari 3 poin yang kita adalah dari Persib atau yang lain itu. Oke, Coach. Kemudian Coach, bagaimana nih Coach Dejan melihat Persib saat ini dengan statusnya sebagai juara bertahan dan back to winner tuh? Top. Back to back. Luar biasa. Top ya. Tadi saya bilang satu contoh untuk semua atau untuk banyak tim di Indonesia, bagaimana kita harus build up the team. Persib sudah mulai back to back champions. Prestasi dia sekarang di Champions League sudah mulai bagus sekali. Persib sekarang bikin satu level up dari tim yang lain. Yes, finansial kalau kita lihat Persib paling kuat itu. Itu yang nomor 1 di sepak bola. Tim-tim yang finansial kuat sekali, stabil, dia pasti ada prestasi bagus sekali. Saya pikir kita butuh bukan cuma Persib, kita butuh Persija, kita butuh Bali, kita butuh Borneo. Semua tim yang itu datang ke level, kalau tidak seperti Persib, tapi hampir. Karena kenapa? Kalau kita punya banyak tim di level yang itu, sepak bola Indonesia pasti lebih bagus. Itu paling penting, bukan cuma untuk tim yang itu, tapi sama untuk tim di bawah. Bagaimana dia harus kerja keras untuk bikin tim stabil, finansial stabil, semua fasilitas untuk latihan, untuk makan, untuk semua. Karena semua yang itu bisa bantu sepak bola Indonesia dan timnas Indonesia itu. Oke, Coach. Kemudian Persib juga tampil menawan nih di AFC Champions League kan kemarin. Berhasil lolos ke 16 besar. Bagaimana nih pandangan dari Coach Dejan tentang pencapaian Persib saat ini? Pak lihat, muka dari sepak bola Indonesia ya lebih bagus sekarang kalau kita punya tim seperti Persib Bandung. Persib masuk ke top 16 ya, 16 itu. Kenapa? Saya minta maaf, dari dulu banyak negara-negara dekat sama kita cuma dapat berita yang jelek dari sini. Supporter berantem, orangnya ini, masalah dulu Malang gitu. Itu negatif. Persib sudah berubah bukan cuma karena ada result. Berubah karena sekarang kita bisa lihat pertandingan kemarin main di Bandung, supporter dan semua di luar pertandingan top. Itu contoh yang benar. Karena sekarang
kalau saya orang-orang teman saya contoh di Jepang atau di Thailand atau orang semua bilang, oh Dejan sekarang sepak bola Indonesia lebih bagus dari dulu. Berubah banyak itu. Saya bilang iya berubah banyak karena kita mau kompetitif sama Jepang, sama Korea. Karena dua negara yang ini top. Ya, masih jauh. Benar. Tapi kita sudah mulai. Malaysia udah turun, Singapura sudah turun. Kalau Thailand udah mulai goyang. Saya pikir satu negara yang mungkin sekarang mau maju sama Vietnam. Kalau kita lihat timnas atau berapa tim dari Vietnam udah mulai step by step naik. Ini contoh benar untuk semua kita. Semua kita bisa. Kalau organisasi bagus seperti Persib, organisasi bagus di dalam tim, di dalam manajemen, di dalam organisasi sama supporter, dan di dalam kota Bandung, karena kota Bandung semua support Persib. Itu penting sekali. Semoga ada tim-tim yang lain dari kota-kota yang lain, semua dia harus support tim dia itu seperti Boboto sekarang. Siap. Top. Kemudian nih Coach, saya mau tanya soal pemain lokal nih Coach. Bagaimana nih kualitas pemain-pemain lokal dan dalam persaingannya dengan pemain-pemain naturalisasi nih Coach saat ini Coach? Pemain lokal Persib nih Coach. Pak Dob, dari hari pertama Dejan mungkin ada pikiran beda dari orang lain. Biasanya saya orang yang bilang apapun ada yang dari dalam hati saya. Dengan pendapat kalau kita lihat sekarang Liga Indonesia ada 11 pemain asing, 7 bisa main, kuota pemain lokal cuma mungkin 4, ya. The balance tidak ada. Saya juga kurang setuju sebenarnya sih, Coach. Balance tidak ada. Menurut saya lebih prefer kita punya balance fair. Mungkin 5 asing, 2 cadangan, 6 lokal, dan the balance kita ada di Liga Indonesia. Karena kita panggil ini Liga Indonesia, ya. Kalau sekarang kita mungkin terlalu banyak fokus ke pemain naturalisasi dan kita lupa pemain lokal yang kita ada di sini. Saya masih percaya kita punya banyak talent atau banyak pemain muda yang tunggu kesempatan untuk main itu. Tapi kalau saya lihat sekarang kesempatan untuk dia minimum. Kecil. Minimum. Dan saya takut di mana kalau 5 tahun di depan atau 10 tahun di depan kita masih lihat orang dari sana. Saya minta maaf, saya nggak ada apapun lawan naturalisasi. Tapi saya cuma mau kalau kita ada balance, ya, dari lokal sama asing. Dan hidup untuk pemain lokal mungkin mulai berat sekarang karena ada yang lokal mahal parah dan ada yang lokal lumayan biasa itu. Itu bisa bikin kacau ke depannya. Contoh, dulu saya kerja di Hong Kong sama Kici. Kita ada contoh seperti yang ini. Jalan mungkin 2 tahun. Yang positif ada karena timnas lebih kuat. Oke? Tapi yang negatif kita ada. Kita bikin analyze. Di Hong Kong banyak orang muda main bola. Tidak mau jadi lagi main. Dia pilih sekolah atau pindah negara ini karena dia tidak lihat kesempatan ke depannya. Saya kerja keras, tapi ada orang yang dari sana datang cuma main. Saya nggak ada kesempatan untuk give my best, ya. Oke, kalau seperti itu, dia mungkin sekolah lawyer atau sekolah fisik atau apapun, dan bahaya sekali. Dan government Hong Kong bikin keputusan nggak bisa seperti ini. Kita harus kasih kesempatan untuk lokal sama itu. Karena di satu momen kita main lawan China, kita punya 10 asing sama goalkeeper yang lokal itu. Itu ada orang yang sakit hati itu kalau lihat seperti itu. Ada orang yang bikin profesional, ya. Karena momen yang ini atau contoh yang ini ada di Eropa.
Ya, tapi Eropa dunia lain. Untuk kita itu dunia lain. Untuk sepak bola. Di sana semua tim bisa paksa untuk gaji besar, untuk hidup bagus sekali. Kalau di Indonesia kita harus step by step. Saya cuma takut kalau kita terlalu banyak paksa, banyak tim kacau nanti. Saya takut. Karena finansial tidak mudah untuk semua orang sekarang bikin. Khusus kalau ada 11 pemain asing. Terlalu banyak sih Coach, emang kurang bagus. Dan budget untuk timnya sekarang mungkin 3 kali lipat dari yang dulu. Iya pasti Dan itu. hidup udah mulai berat sekali sekarang. Iya. Bukan untuk pemain, untuk semua orang di negara yang. Dan kita harus cari form atau solusi apa yang bagus. Bukan untuk tim-tim besar di sepak bola Indonesia. Apa solusi untuk tim-tim di bawah itu? Atau tim-tim di tengah? Karena tim-tim di bawah tidak bisa ikut tim-tim di atas. Nggak mungkin bisa. Berat sekali. Dan saya kadang-kadang suka lihat Liga 2. Ya lebih itu karena pemain asing 3, banyak pemain lokal, dan kita masih bisa lihat ada tuh talent besar, ada talent banyak di sepak bola Indonesia yang bisa bantu ke depannya timnas Indonesia atau tim-tim yang besar seperti Persija, Persibia, atau kita fokus ke akademi yang kita punya. Akademi penting sekali. Persib, Persija, Persebaya Borneo, Semen Padang, ABCD harus fokus ke akademi untuk pemain muda itu. Persiapan Coach ya. Kemudian ikut kesuksesan Persib Bandung saat ini kan tidak lepas dari peran seorang Bojan Hodak nih Coach. Apalagi kan dia dari Balkan juga nih ya. Sama Kroasia. Kemudian bagaimana nih Coach Deja melihat sosok dari Coach Bojan Hodak ini? Lihat, Boyan itu, saya sama Boyan teman udah lama hampir 20 tahun ya. Dulu Boyan main di Malaysia, dulu Boyan kerja sebagai pelatih di Malaysia, dan berapa kali kita ketemu, saya di Arema IPL, dia di Kelantan ya. Dan orang baik, dan orang dari Kroasia, saya dari Serbia, dekat-dekat sekali kita. Tapi saya lihat Boyan bikin berubah banyak Persib. Yang pertama, level dari pemain yang Persib sekarang ada sudah istimewa dan sudah bagus sekali. Tapi ya kita semua harus hormat dia bisa bikin tim yang ini 2 kali juara, sekarang top 16 di Asia. Penting ada, seperti saya bilang, dia ada banyak support dari manajemen sama banyak support dari Boboto. Itu kunci paling penting di sepak bola Indonesia sekarang. Berarti Coach, selain itu kan Coach Bojan Hodak ini juga saya lihat dia bagus lah, dia mengkoordinir semua pemain-pemain lokal ataupun asosiasi di ruang ganti. Ini menurut Coach Dejan melihat sosok Bojan ini untuk merangkul semua pemain di ruang ganti ini bagaimana Coach? Biasanya kita orang Balkanik seperti itu. Karena Okay. untuk kita keluarga yang nomor 1 ya. Dan tadi saya bilang untuk kita semua kalau kita kerja, saya pikir saya nggak mungkin salah. Contoh sekarang saya kerja di Semen Padang. Ini keluarga saya. Ini keluarga Persib itu ya. Semua kita lihat anak-anak atau pemain seperti anak-anak, dan dia pasti ada relationship bagus sama anak-anak di sana, dan pasti anak-anak bukan cuma kerja untuk dia, tapi anak-anak bisa senang dan kasih maksimum untuk semua pertandingan Persib main, dan result kita bisa lihat itu. Walaupun di dalam ruang ganti Persib Bandung kan banyak pemain-pemain bintang nih Coach ya. Banyak. Okay. Tapi pentingnya dari pelatih dia bisa bikin balance ya. Biasanya saya nggak mungkin salah. Di tim yang itu pasti ada banyak bintang. Kalau kita lihat nama-nama. Tapi kalau di kamar ganti pasti dia semua sama-sama. Beda dari lokal atau asing atau naturalisasi, tidak ada. Balance yang penting sekarang, itu bagus sekali untuk Persib itu.
Itu bagus sekali. Luar pasti dia bintang semua. Mungkin syuting di sini, Photoshop di sini, Tapi di lapangan dia semua kerja untuk satu dan itu untuk Persib. Itu yang paling penting. Kemudian coach, dari Coach Didian sendiri bagaimana nih untuk Persib Bandung peluangnya untuk menjadi juara di Liga 1 ini? Apa bisa jadi hat-trick lagi nggak dia? Paco, untuk Liga Indonesia saya pikir materi pemain kualitas Persib punya untuk sebentar paling bagus. Ya. Dan peluang untuk juara lagi saya pikir besar. Kalau kita lihat untuk AFC Champions League 16 besar, itu challenge baru itu. Karena di level yang sekarang mungkin untuk sebentar, mungkin satu lagi putaran, tapi kalau top 8 itu sudah ketemu sama tim-tim besar sekali di Asia di sini, dari Arab, dari sana, karena kita lihat sekarang di Liga Arab banyak bintang-bintang besar itu. Tapi semua kita harus percaya peluang pasti ada. Pasti ada ya. Sepak bola seperti itu, kadang-kadang main jelek tapi bisa menang. Kadang-kadang main bagus sekali bisa kalah. Peluang pasti ada. Persiapkan pasti bagus sekali. Tapi lagi, saya pikir kalau Persib bisa lolos, top. Tapi kalau nggak lolos, jangan kita terlalu banyak kecewa. Ini target sudah mulai naik. Tahun depan mungkin kalau 16 besar, 8 besar, dari 8 besar kita ke 4 besar, dan kita ada target. Karena kalau kita kembali kemarin di Timnas Indonesia, kita semua target Piala Dunia, habis pertandingan yang terakhir sama Irak di sana, semua kita kecewa. Lebih bagus kita bikin target yang realistik dan normal, step by step, dan semua kita bisa enjoy. Kalau kita bikin target terlalu besar, pasti kalau nggak jadi, pasti orang Indonesia pasti kecewa itu. Pasti kecewa itu. Iya. Coach, kopinya udah dingin nih Coach. Kita minum kopi. Nggak apa-apa ya.